Halo Klober, selamat sore. Saya Diandra, dari Klub dan saya yang akan memandu jalannya sesi webinar kali ini. Webinar ini oh sorry masih ada satu, iklan lagi. Oh oke, maaf kita langsung lanjut aja ya. Saya Diandra dari Klub dan saya akan memandu jalannya sesi webinar kali ini. Webinar ini merupakan bagian dari event Ready Set Rise yang diselenggarakan oleh Klub dan Growth Center by Kompas Gramedia. Klub merupakan suatu platform online yang bertujuan untuk membantu generasi muda Indonesia dalam mengembangkan diri dan karirnya. Mungkin kalian juga udah pada sempat lihat-lihat di klub.id ya. Sedangkan Growth Center itu dari Kompas Gramedia terdiri dari praktisi di bidang HR yang membantu organisasi untuk berkembang dan bertumbuh bersama. Nah, Ready Set Rise ini tuh udah masuk hari ketiga ya, Clubbers. Acara ini berlangsung selama 4 hari dari tanggal 30 September hingga besok hari terakhir tanggal 3 Oktober dan bertujuan untuk memberikan semangat kepada kamu dalam menghadapi kegalauan dan kebingungan dari situasi saat ini yang penuh ketidakstabilan, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Selain rangkaian webinar, teman-teman juga dapat membeli paket pembelajaran yang mungkin tadi kalian udah lihat di video sebelumnya dengan harga spesial serta melamar pekerjaan di berbagai perusahaan di Indonesia. Jadi jangan lupa juga kalian bisa apply di club.id. Semoga Ready Set Rise ini bisa menjadi starter kit untuk membantu kalian start stronger, do better, go further, bukan hanya dalam karir, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Tanoto Foundation dan Pegadaian sebagai sponsor utama acara Ready Set Rise ini, Kompas.com dan Kompas ID sebagai bagian dari Kompas Gramedia telah menjadi media partner acara ini, dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Ready Set Rise. Jangan lupa kunjungi website dan media sosial Tanoto Foundation untuk info lebih lengkap mengenai kegiatan-kegiatan Tanoto Foundation. Oke, jadi sebelum kami mulai sesi webinarnya, ada beberapa info teknis sedikit ya. Jadi di sesi ini ada 3 fitur yang bisa dimanfaatkan untuk kita saling berinteraksi agar webinar ini emang lebih interaktif ya. Mungkin ada di bagian atas layar atau di bagian bawah. Ada raise hand untuk merespon moderator dan speaker, chat untuk menyapa dan menjawab moderator, speaker, atau bisa juga ke peserta lain. Nah, fitur ini juga bisa dimanfaatkan jika ada kendala teknis, seperti suara tidak terdengar atau video tidak terlihat, serta ada fitur khusus buat Q&A. Jadi pada akhir sesi ini pasti ada Q&A session bersama pembicara kami. Jadi kalau misalnya ingin memberikan pertanyaan terkait topik yang dibahas, silakan di fitur Q&A. Oke, apakah kalian udah siap untuk sesi webinar hari ini? Mungkin yang udah siap dan semangat dengar topik hari ini bisa pada raise hand. Oke, jadi sekarang udah ada 159 peserta ya, udah lumayan banyak. Oke, jadi hari ini kita itu akan membahas tentang building a solid foundation of self-awareness. Dan dari sesi ini nantinya kita akan mengetahui dan memahami tentang hal-hal yang diperlukan untuk memulai bangun karir kalian, membangun dasar yang kuat dan kesadaran diri agar sesuai dengan realita, serta menggunakan pengetahuan tentang diri sendiri untuk berkembang dan membangun karir. Jadi ini memang sangat relevan ya, mau ada corona nggak corona, ini akan selalu relevan bagi kalian semua yang mungkin masih fresh graduate atau masih kuliah. Oke, jadi seperti yang sudah kita tahu, kita akan ngobrol dan sharing bersama Kak
Roberto atau Kak Otto. Nah, Kak Otto adalah HR Recruitment Management Head di Astra Credit Companies. Dan kebetulan dia itu lulusan dari Atmajaya. Mungkin ada beberapa dari Clubbers hari ini yang hadir dan anak Atmajaya juga bisa komen di chat. Nah, jadi Kak Otto ini memulai sebagai recruitment staff dan akhirnya dia melanjut karir di bidang HR itu sampai bisa jadi Human Capital Recruitment Management Head di Astra Credit Companies. Oke, senang banget ya. Kak Otto, apa kabar Kak? Mungkin udah bisa dinyalain Halo. videonya. Hai Kak Otto. Hai Oke, Dendra. senang banget ya Kak Otto hari ini bisa bergabung lagi dengan Klop. Ini udah kedua kalinya ya Kak Otto. Yes. Kalau Kak Otto udah siap, mungkin silakan. Oke. Selamat siang teman-teman semua. Kembali bersama saya. Kembali bersama. Sorry nih, biasanya kalau Jumat sore gue siaran podcast jadi kebawa Jumat sore Udah hujan-hujan. kebiasaan ya, udah Udah biasaan. kebiasaan. Oh iya. By the way, kalau mau dengar podcast gue, dengar nanti buka Spotify, namanya Dobrak. Itu juga isinya mengenai karir sih. Jadi kalau lu teman-teman pada mau dengar, di situ bisa dengerin. Oke. Kita akan share screen dulu kali ya. Jadi ada timku juga yang hari ini akan ngebantu, gitu ya. By the way, ini adalah webinar ketiga gue hari ini. Hebat Jadi banget Kak Otto, jadi udah dari satu baru jam webinar 3 ke sore webinar ya, lain. baru jam 3 sore Iya. dan udah webinar ketiga. Ini udah webinar ketiga. Ya, biasanya habis ini siaran podcast, jadi udah mulai ke bawah. So kita akan mulai sharing, okay, about building a solid foundation of self-awareness. Sebenarnya ini sesuatu yang jadi keresahan gue sebagai recruiter sih. Gue bisa kasih banyak tips interview gitu ya. Jadi rasanya di beberapa webinar yang namanya menghadapi interview dan lain-lain itu udah banyak banget dibahas gitu. Cuman ada satu hal yang sebenarnya tuh menurut ini gue lu aja nggak apa-apa ya, gue lu kalian dan lain-lain, gue Santai, kebiasaan santai Kak Otto. ya, kebiasaan casual kita. Ya, jadi salah satu yang jadi story setiap kali gue selesai interview adalah menemukan teman-teman yang bingung. Biasanya ini terjadi ketika interviewernya itu nanya gini, kamu tuh lulus kuliah mau ngapain sih rencananya gitu, dan biasanya dijawab dengan sesuatu yang sangat general. Contoh, saya ingin memulai karir saya dan suatu hari bisa memimpin sebuah departemen dan so on. Atau saya pengen menerapkan apa yang sudah saya pelajari di tempat kuliah untuk kemudian bisa punya dampak buat orang lain dan masyarakat dan negara dan dunia dan terus dan seterusnya. Like itu kayak jawaban yang umum banget udah di apa ya, mungkin udah dipersiapkan, atau memang lebih mengerikan lagi jawabannya ya itu gitu. Maksudnya teman-teman cuma tahu bahwa begitu lulus ya gue pengen punya karir. Karirnya seperti apa, dimulai dari mana, maunya kemana, itu kayaknya belum jadi sesuatu yang dipikirin. Nah, gue nggak akan ngajak teman-teman untuk berpikir like jadi apa ya gue 5 tahun ke depan.
enggak, karena gue pun waktu di posisi teman-teman, gue nggak tahu tuh 5 tahun lagi gue jadi apa gitu. Tapi at Cukup least susah ya sebenarnya susah untuk banget itu. ngebayangin Itu 5 tahun ke agak depan tuh nujum, cukup lama ya. Heeh. lama itu itu jawaban yang eh, actually gue sebagai introvert nggak pernah nanyain itu sih. Lo 5 tahun lagi mau jadi apa? Karena menurut gue tuh bukan jawaban yang mudah untuk didapatkan gitu ya. Tapi at least kita tuh tahu di titik ini tuh kita siapa sih, sukanya apa sih, akan happy ketika apa sih, akan merasa puas ketika apa sih, akan merasa diri gue berharga tuh ketika apa sih, akan merasa gue achieve tuh ketika apa sih. Nah itu sesuatu yang perlu kita bangun di awal, karena apa itu adalah eh, momen-momen di mana kita sadar eh, 1-2 tahun ke depan itu gue bisa punya activity yang seperti apa untuk bisa ngembangin karir gue. Oke, so kita akan mulai aja karena waktunya juga terbatas. Next. Iya, Jadi iya, kalau misalnya kita ya, awareness ini lagi ya banyak 5 tahun orang aja belum ada awareness-nya. Terus kalau misalnya mau mikirin 5 tahun ke depan gimana tuh kayak jawabnya ya pasti susah ya kalau tanpa self awareness, tanpa foundation iya, untuk self awareness ini. betul, Susah. betul. Itu kayak gue bilang tadi, Diandra, itu kayak like impossible aja sih gue bisa jawab gitu. So, gue akan mulai dengan gambar ini. Semua manusia itu pada dasarnya pernah dilahirkan, pernah jadi anak TK, pernah jadi anak SD, pernah jadi anak kuliah gitu ya. Teman-teman mungkin gitu ya. Dan suatu hari kita akan sunset gitu dan kembali ke yang maha kuasa. Itu siklusnya semua sama, kecuali Benjamin Button. Mulainya dari tua terus jadi anak bayi lagi gitu ya. Um, ini semuanya mengalami gitu ya. Nah, teman-teman pasti ada di satu siklus tertentu nih saat ini gitu ya, di mana teman-teman nah ini gue nggak tahu nih teman-teman ada di titik mana gitu ya, dan sudah memikirkan apa. Nah, untuk itu kayaknya di awal webinar ini gue akan bikin polling. Nah, pollingnya boleh dikeluarin nih. Mana tuh pollingnya? Nah, yuk kita polling ya. Pertama, apa status kamu saat ini? Fresh graduate, pengalaman kerja 25 tahun, pengalaman kerja lebih dari 5 tahun, atau masih kuliah? Gue nggak tahu sih, kayak ada anak SMA nggak ya di sini? Kayaknya sih nggak ada ya, Bisa harusnya ya. jadi ada kok, bisa jadi Jadi sih Kak ada ya? Alto. Mungkin mereka, iya, jadi mereka udah planning ahead ya, masih Oh, SMA, belum wow. masuk kuliah, tapi bisa jadi. Wow, wow, wow. Kalau kamu Mungkin kalau SMA, misalnya kamu masih SMA, coba tulis aja masih kuliah. kabarin Sama kabarin di atau chat ya. kabarin di chat Gue juga nggak pengen apa-apa, tahu sih. kabarin di chat. Iya, iya, iya. By the way, halo lagi buat Bonaventura Doni. Halo, ketemu lagi. Ya, 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 ya. Ya nih. Ya, boleh sih di chat juga kalau ada yang udah pernah ketemu gue sebelumnya ya. Ya. Atau mungkin udah pernah denger podcast Kak Oto, bisa jadi juga. Boleh banget, boleh banget. Oke, yang kedua cita-cita masa SMA. Pertama, sesuai dengan jurusan kuliah gitu. Jadi ini pertanyaannya gini. Cita-cita masa SMA saya A, sesuai dengan jurusan kuliah. B, tidak sesuai dengan jurusan kuliah. C, aku punya cita-cita baru nih sejak kuliah. Atau D, cita-cita apa itu? Maksudnya ya, Belum pernah oke, dipikirin gitu. iya, gue nggak pikirin sih even apa itu. Pokoknya gue jalanin hidup gue apa adanya aja gitu. Oke, Mungkin ada ekspektasi suatu hari akan, oh tiba-tiba akan ada nih cita-cita, tapi selama ini belum gitu. betul, betul. Kenapa gue bilang SMA di sini? Karena biasanya, sorry nih, dulu cita-cita semua anak SD kan jadi presiden ya. Kalau tuh begitu ya? Enggak, dulu gue cita-cita jadi dokter.
itu kayaknya sama dengan banyak teman gue yang lain sih. Kalau nggak dokter, presiden, arsitek, astronot. Kayaknya pilihannya itu. Astronot, oke. Iya, ini adalah jawaban yang menarik banget. Oh, Kebanyakan kebanyakan dari masih kuliah teman-teman nih adalah kalau fresh graduate gitu ya, jadi baru banget mentas gitu ya. Pengalaman kerja udah ada ya 2 sampai 5 tahun, ada 10 dari teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja lebih dari 5 tahun. Hai, mungkin kita seumuran, guys. So, santai aja sama gue gitu ya. Gue juga baru kok, asli, gue masih muda banget, jadi santai juga. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol boleh tulis di chat. Uh, ya ada yang juga masih kuliah ya. Oh ya paling banyak nih ya. Wah, mantap kalau gitu. Teman-teman sudah memikirkan gue mesti ngapain ya abis ini gitu ya. Dengan ikut webinarnya Club Fair. Yang kedua, cita-cita masa SMA paling banyak adalah tidak sesuai dengan jurusan kuliah. Oke, SMA mau jadi dokter, kuliahnya di arsitek gitu ya. Atau pengen jadi arsitek, kuliahnya di IT. IT juga ada arsiteknya sih sebenarnya ya, IT arsitek ya. Gitu. Aku ada juga yang sesuai, oke, cukup banyak juga. Punya cita-cita baru juga menarik gitu ya. Sama cita-cita apa itu? Ya ini dia. Mudah-mudahan sesi ini membantu 6 teman-teman kita hari ini gitu ya. Tapi gini, itu nggak salah guys. Mungkin karena satu pengalaman teman-teman merasa ya udahlah gue go with the flow aja, karena gue juga dulu rencananya masuk SMA favorit nggak terjadi dan gue baik-baik aja gitu ya, gue go with the flow aja after that gitu ya, nggak apa-apa juga. Nah buat yang tadi polling itu gitu ya, menarik sih ketika teman-teman punya cita-cita SMA apa, kuliahnya apa. Contoh, cita-cita SMA dokter, kuliahnya akuntansi. Tulis dong di chat, gue pengen tahu apa aja isinya. Ya, sambil dengerin gue ya, boleh ya. Ya, ini teman-teman boleh tulis di chat, gue pengen tahu sebenarnya seberapa perbedaannya gitu ya. Karena bener banget teman-teman, gue sering banget dapat interviewee atau kandidat gitu ya, begitu gue tanya, kenapa lo kuliah accounting? Karena ini diminta orang tua. Kenapa lo kuliah bisnis di luar negeri? Karena semua keluarga gue semuanya begitu. Ya jadinya gue juga ikut begitu gitu ya. Dan nggak banyak, dan nggak sedikit juga yang ngaku, kak aku salah jurusan, ya sudah nggak apa-apa juga gitu ya. So udah banyak nih, mau psikologi jadi ke hukum, keren nih cita-cita Polwan kuliah komunikasi, top Fanny, Polwan juga butuh komunikasi, semangat gitu ya. Wah, ini ada yang cukup Waduh, jomplang juga ini nih. seru banget sih. Di kolom chat Ini ini seru banget sih. farmasis kuliahnya sastra Inggris, cukup jauh. Yes. Ada juga yang pengen jadi violinis, tapi kuliahnya sastra Inggris juga nih kalau tuh. Iya, wow. By the way, Iya. violinis, gini guys, gue pernah ada di satu titik di kehidupan gue, ini antara gue memilih jadi rockstar atau gue jadi karyawan. It's a real. Jadi gue dulu main musik, punya band dan lain-lain. Di satu titik itu akhirnya gue pindah, akhirnya gue fokus jadi karyawan. Nggak apa-apa, buat lo yang main biola tadi, violis tadi, masih bisa kok dijalanin gitu ya. Sampai sekarang pun gue masih main musik. So, kalau kita hari ini adalah latihan pertama teman-teman. At least teman-teman tahu bahwa oke, gue dulu pernah punya cita-cita itu dan sekarang gue jadi begini. Oke, gue punya rencana itu, sekarang yang gue jalanin ini. Oke, moving forward supaya kita bisa diskusi lebih baik nanti di belakang ya. Lanjut, Kak Didit. Oke, before kita going jalan-jalan gitu ya, let's back to our self. Jadi ngomongnya adalah self-awareness. Jadi gue mau sharing sedikit soal apa itu self-awareness. Next, Kak Didit. Oke, across the studies ya, kita menemukan bahwa kita punya 2 kategori sebenarnya.
yang namanya self awareness gitu ya, disebut dengan internal self awareness dengan external self awareness. Apa bedanya? Internal self awareness itu sebenarnya gampangnya gini, seberapa kita tahu mengenai diri kita dari sudut pandang kita, ya. Jadi ada hal yang jadi kunci di situ. Seberapa kita tahu mengenai values, passion, aspirations, fit with our environment, ya, impact on others. Jadi seberapa kita tahu, oke, kalau ada orang butuh obat, terus dia nyolong, itu salah atau bener nggak sih menurut gue? Menurut gue itu masih oke sih. Tapi ada orang lain yang bilang apapun itu nyolong itu salah. Jadi That's prinsip orang tuh values. pasti masing-masing orang tuh beda-beda ya. Correct. Gitu. Jadi Mm-mm. bisa jadi ada perbedaan di masing-masing orang karena value-nya berbeda-beda. Nah, ini yang mesti kita kenalin. Ya, nanti kita akan bahas di belakang. Ya, yang gue gedein di situ ada values, passion, impact on others adalah yang akan gue highlight sebagai sesuatu yang lagi sering banget nih diomongin di dunia karir. Ya, apalagi passion. Wah, itu lagi hot banget. Next. Satu lagi disebut dengan external self-awareness. Means understanding how other people view us. Jadi ngomongnya adalah hal-hal yang tadi, tapi dari perspektif orang lain. Kita tahu nggak sih Oke. bahwa orang lain itu punya pandangan apa mengenai diri kita? Mengenai value kita, mengenai passion kita, ya. Karena kalau enggak, bisa jadi gue orang yang akan sangat antusias untuk melakukan pekerjaan analisa. Tapi nggak ada yang tahu. Nah, itu nanti juga akan ada pengaruhnya di karir kita. Ya, kenapa bisa orang nggak tahu? Karena kita nggak kasih tahu dalam bentuk omongan maupun dalam bentuk hasil kerja, ya kan? Kalau kita ngaku suka analisa tapi nggak pernah mengeluarkan produk berupa insight hasil analisa, udah pasti orang lain pada nggak tahu bahwa kita bisa menganalisa dengan cukup baik. Ya, jadi bisa jadi orang internal self awareness-nya udah oke, tapi nggak banyak nih orang kenal mengenai dia, atau bahkan dia nggak tahu pandangan orang lain mengenai diri Mm-mm. dia. Gitu. Jadi kalau ditanya, Tok, lo tuh orang yang disukain sama orang sekitar nggak sih? Hmm, gue nggak tahu Gimana sih. nih jawabannya Kak Oto? Iya, Yang susah sebenarnya juga gimana? gitu kan. Yang sebenarnya kayaknya semua orang benci gue sih Diandra kalau di kantor. Waduh, waduh, Enggak, jangan no, no, sampai no, ya no. Kak. Tapi maksudnya emang dua-duanya tuh cukup penting ya. Jadi mungkin yang dipikirin clubbers ketika dengar istilah self awareness itu yang pertama, which is internal self awareness. Tapi ternyata dua-duanya itu cukup penting ya, internal dan external self awareness. Jadi sadar juga kalau dari sudut pandang orang lain kita tuh bagaimana sih sebagai orang gitu. Betul, karena kalau kita bahkan not even pay attention sama external self awareness, kita nanti jadi orang yang antisosial, Diandra. Ya, maksudnya gini, uh, kita bahkan nggak mau coba mencari tahu apa sih pandangan orang lain mengenai diri kita. Karena kan sebenarnya yang di perspektif dunia itu adalah pandangan dari luar kan, gitu mengenai diri kita. Kita boleh loh minta masukan sama orang lain. Jadi misalnya habis ngerjain suatu project nih di kampus gitu ya, terus lu adalah koordinator seksi dana gitu ya. Bisa lo abis itu tuh lu coba tanya sama ketua lo, bro, menurut kamu aku tuh gimana waktu jadi koordinator kamu? Apakah kamu cukup terbantu? Please give me feedback. Ya, itu adalah sesuatu yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi kita tahu nih bahwa lu tuh orangnya teliti banget sebenarnya, Diandra gitu ya. Cuman emang ya kadang-kadang agak clumsy aja sih gitu. Cuma ya oke lah. Cuma lu tuh bisa detail banget gitu ya dalam merencanakan sesuatu yang terkait. Nah, itu kita jadi kenal, oh berarti menurut orang lain
bagus nih planning gue, ya, Mhm, that's it. mhm, Nah, itu juga ada takarannya, hati-hati. Karena mhm. kalau kemudian kita tanya terus gitu ya ke banyak orang dan akhirnya hidup kita juga sangat dipengaruhi sama pandangan orang mengenai diri kita, terus akhirnya kita membuat keputusan juga berdasarkan kata orang lain, nah itu yang jadi bahaya juga. Jadi mesti imbang nih teman-teman antara internal self-awareness dengan external self-awareness. So, gue akan tunjukin satu gambar gitu ya, mungkin Mas Didit bisa next. Apakah Ini ada mungkin sebuah kuadran, oke. ya. Nah, ada yang dan high internal self awareness, ada juga low external self awareness dan high external self awareness. Nah, teman-teman bisa bacakan ya, tinggal silahkan dibaca. Oke, apakah kalian termasuk seekers, nggak tahu siapa diri kita, gitu ya, dan nggak tahu juga orang lain itu mikirin apa soal diri kita, gitu ya, atau teman-teman kayaknya gue introspektor deh, gue tahu diri gue, tapi gue nggak tahu nih apa pandangan orang lain tentang gue. Atau kita adalah aware, kita tahu nih orang lain punya pandangan apa soal kita, dan kita tahu diri kita seperti apa. Atau pleasers, kita tuh tahu apa yang orang lain pikirin soal diri kita, tapi kita tuh nggak tahu diri kita tuh gimana ya sebenarnya. Wah ini pleasers. So, kayaknya ada polling lagi. Boleh kita tampilin satu polling lagi? Jadi memang yang ideal itu high internal self awareness dan high external self awareness di mana kita menjadi Betul. aware ya. Makanya kan di sini. Kalau dari Kak Onto sendiri, apakah jadi sekarang udah merasa aware dong ya? Otherwise Kak Onto nggak akan jadi pembicara webinar hari ini dong. Kayaknya kalau nggak ada self awareness, jadi interviewer aja susah juga sih, dan jadi recruiter tuh kalau nggak Oh self baik, awareness iya. tinggi kayak susah juga sih, Mm, 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 ya mm, kan? mm. Oke, ini sedikit polling teman-teman. Saat ini aku merasa apa? Senang, sedih, gelisah, bangga, it's complicated, Mati rasa, atau itu juga mati satu rasa? pilihan clubbers. Kalau misalnya tidak ada yang menggambarkan dan mungkin Hmm, clubbers merasa nggak, ya udah nggak ngerasa apa-apa ya, mungkin itu kali ya pilihan yang paling tepat di iya. pollingnya. Sekalian kita tanya nih, menurut teman-teman, teman-teman tuh ada di kategori yang mana? Inspectors, seekers, aware, atau pleasers? Ya, nggak ada jawaban benar salah kok. Jadi coba aja dipikirin, aduh kayaknya gue tahu sih diri gue gimana, tapi kayaknya gue nggak tahu pandangan orang lain tentang gue. Ya sudah, berarti teman-teman adalah introspectors. Ya. Oke. Mungkin jawab sejujurnya aja clubbers, nggak apa-apa juga. Maksudnya kan kita semua hadir di sesi webinar ini untuk belajar Yes. dari Kak Oto kan. Jadi nggak apa-apa juga kalau misalnya merasa at this point in time masih low internal self-awareness atau low external self-awareness. Kan bukan berarti nggak Cool. bisa berkembang ya self-awareness ini. Ya, sedikit cerita, Diandra. Gue lulus kuliah dengan predikat pleasers. Serius, gue tuh sebenarnya nggak tahu diri gue gimana, tapi orang lain tuh banyak komen tentang gue sih. Jadi benar-benar sadar diri terhadap external self-awareness-nya itu ya Mas, Kak Iya, Oto. iya, gue paham banget kayak orang lain tuh punya pandangan mengenai gue, tapi begitu ditanya gitu ya, lu tuh mau ngapain sih? Wow, itu big questions buat gue dulu. Oke, it's Banyak yang it's complicated-nya paling complicated. banyak. It's complicated. Kalau mau cerita dikit di chat juga silakan, Clubbers. Apa yang bikin it's complicated? Mungkin pandemi kali ya. Aku rasa. Iya sih, pandemi itu anomali sih. Iya. Semuanya ujungnya bisa jadi pandemi. Mm-mm. So,
we'll see, kita banyak juga yang, oh ini agak imbang ya. Wow, ada yang merasa, ini imbang sih. Menurut gue ini imbang sih. Tapi congratulations buat teman-teman yang sudah merasa punya awareness yang cukup tinggi. Ini modal yang cukup oke. Ya jadi teman-teman nanti juga bisa menentukan aktivitas yang bisa dilakukan untuk bisa memperkuat fondasi membangun karirnya. Karena udah tahu nih, saya sukanya ini dan orang lain punya pandangan yang sesuai dengan apa yang saya pikirin. Wah, itu rasanya menentukan aktivitas untuk menyiapkan dunia karir akan lebih enak. Nah, tapi buat teman-teman yang lain, jangan berkecil hati. Balik lagi kata gue tadi, gue pun belum fully self-awareness, belum fully aware ketika gue dulu kuliah. Ya, next. Nah, ini gue bahas isu-isu ya, tapi gue cepet ya. Karena kalau ngomong soal passion, ini bisa 3 episode podcast, teman-teman. jadi jadi gue nggak akan Yang coba, hari ini yang singkat aja ya, kalau tuh versi iya, singkatnya. gue nggak akan coba deep dive. Kalau lo mau tahu detailnya, dengerin podcast kita, Dobrak ya. Wah, jago juga So, kalau tuh promosinya. mantap. Jadi itu ada survei dari Deloitte itu yang menariknya bahwa sebenarnya ini intinya gini, hati-hati dengan passion karena bisa jadi ini sesuatu yang dipersepsikan bahasa gue overrated kali ya. Jadi Ini ada baru yang pertama kali aku denger nih, ada yang ngomong overrated. iya karena gini, bisa jadi oke, passion gue adalah di bidang sales. Hati-hati, karena passion is not something one finds. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya kita bukan sesuatu yang ditemukan, tapi ketika kita coba itu bisa kita kembangin. So, gue lebih suka dengan istilah passionate working. Jadi nggak, gue kerja ini karena emang gue ada passionnya ini, tapi kayak gue bisa mengerjakan ini dengan istilahnya sebenarnya passionate. Ya. Nah, yang kedua juga hati-hati. Ya, ini udah kita cari-cari, ini nggak jarang nih ada di karir nih teman-teman ya. Di satu titik kita bisa bosan. Di satu titik kita bisa merasa kok yang lain menarik juga ya. Ya, kalau ditanya gini, CEO punya passion nggak? Punya. Tapi apakah passionnya cuma iya, gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya keep up kita terus bisa temuin dalam perjalanan karir kita, dalam perjalanan pengalaman kita. Maaf kalau tuh mungkin tadi kayaknya bagian terakhir sempat putus-putus sedikit. Oh, Mungkin boleh oke. diulang. CEO itu, Mana-mana ya. Oh ya, kalau cerita CEO CEO punya ya. passion, Oke, oke. Kalau CEO punya passion, kayaknya dia nggak jadi CEO sih. Maksudnya kalau dia uh, cek. yes, kalau tuh Gue memastikan kedengeran, jaringan gue aman dulu nih. nggak kedengeran, aman Dengeran kalau ya? tuh. Oke. Yes. Jadi kalau CEO cuma punya satu passion, kayaknya dia akan jadi CEO. Kebayang nggak? Tadinya dia adalah orang sales, one day dia kalau mau jadi CEO kan juga harus mikirin finance-nya. Dia harus Halo, kalau tuh. ya. Oke. Tadi sempat putus sedikit lagi. Oh, putus lagi ya? Dikit. Sebentar.
Kayaknya yang tadi ingin disampaikan Kak Oto yang tentang yang tadinya dia orang sales Apa? itu harus mikirin hal-hal lain ketika dia menjadi CEO atau entrepreneur, jadi harus bisa terjun di Berbagai ya bidang. Mm-mm. Jadi nggak cuma, jadi gini, gue hobi sales, gue hobi ketemu orang, gue nggak suka nganalisa data, gue pusing liat angka-angka. Itu bukan sesuatu yang kayaknya bakal jadi passion gue deh. Hati-hati, kalau mikirnya begitu, lo nggak bisa jadi CEO bro. Karena CEO itu, ya one day lo harus bisa menikmati itu. So, be passionate terhadap dunia finance, terhadap dunia data, ya jadinya harus jadi PR buat kita yang mau terus punya karir yang bagus. Misalnya ya, itu tadi gue salah contoh gitu ya. Nah, ya itu sih paling kalau mengenai passion. Jadi hati-hati bisa jadi tersesat nih teman-teman, gitu ya. While teman-teman uh, sangat sudah menggantungkan diri pada satu bidang, gitu ya. Oke, next-nya Kak Didit. Oke, yang nomor 2 adalah values. Ini sebenarnya sesuatu yang ya gue gak akan bahas dalam karena ini sesuatu yang ada di dalam diri kita. Jadi gini, apa yang kita tampilin itu namanya behavior. Apa yang orang lain tampilin itu namanya behavior. Tapi behavior itu sebenarnya di-drive dari banyak hal yang ada dalam diri kita. Ini belajar ini gue kuliah 4 tahun lah ya. Jadi yang harus kita sadari di luar kita punya perilaku adalah value kita sebenarnya. Jadi teman-teman mesti ngerasain dan ini tahapnya tuh feel gitu ya. Ketika ada orang lain seneng, apakah gue merasa harus ikutan seneng dan gue harus punya prestasi lebih baik daripadanya, gitu ya. Atau ketika ada orang lain juara, nilainya lebih bagus, gue happy loh ngeliat dia. Kan beda ya. Beda Itu ya, jadi dirasain. emang masing-masing orang tuh pasti beda. Dan sebenarnya clubbers kalau masih bingung terhadap nilai sendiri di club.id sebenarnya bisa coba salah satu alat tes kita, which is alat tes nilai kerja. Kalau kalian penasaran dan belum dicoba, silakan ya. Mungkin abis sesi webinar ini di club.id Betul. untuk mengetahui values masing-masing. Itulah kenapa gue angkat sebagai isu di Andra. Karena gue tahu klub punya tuh untuk bisa melihat values-nya. Gue bantuin, oke kan? Oh, oke banget. Jadi Oke, sekarang promosi nomor 3. podcast, terus kita Kak juga Didit. promosi club.id. Ya, next. Yang ketiga ini adalah impact on others. Gitu ya. Sebentar. Oke. Ini sebenarnya biasa gue sharing kalau sesi leadership. Gitu ya. Cuman ini mau ngasih tahu bahwa gini, yang namanya punya pengaruh, punya impact buat orang lain, itu nggak melulu harus ada di posisi tertentu, ikut kegiatan tertentu. Ini pilihannya ada di kita. Karena apa? Yang namanya leadership level, itu juga sebenarnya ada 5 level gitu. Jadi nggak perlu ada di posisi tertentu untuk bisa punya impact yang bagus buat sekitar kita. Ini biasanya jadi keresahan buat teman-teman yang, Kak, aku itu tidak aktif organisasi, males ikut organisasi, karena rapatnya sampai jam 3 pagi. Apakah aku salah dan aku tidak bisa secemerlang yang lain?
Kayaknya udah ada yang nanya sih tadi tuh, satu. Jadi sengaja belum gue jawab, karena ini akan terbahas. Karena banyak orang yang ketemu sama gue, kandidat-kandidat, dan mereka bilang bahwa, Kak, ini adalah interview ke-9 saya, ini adalah interview ke-12 saya, dan saya tahu, dan saya takut. Kenapa? Karena kayaknya saya nggak keterima karena saya nggak aktif organisasi deh. Apakah ACC oke dengan itu? Wah, ini sesuatu yang menarik nih. Karena ini bukan tentang organisasinya sih, teman-teman. Ini tentang impact. Apakah teman-teman pernah kasih pengaruh terhadap sekitar teman-teman? Yang namanya giving impact, kan nggak harus jadi ketua organisasi. Ya, apakah di sini ada yang koordinator asisten lab? Itu giving impact loh buat mahasiswa. Apakah di sini ada yang pernah bikin bisnis? Atau simpel gini, kakak gue jualan makanan, sebulan jualan 100. Ah, iseng-iseng ah, bulan ini gue mau bantuin dia jualan 30. Jadi lo bilang sama kakak lo, bro, 30 percayain ke gue coba bantu jualin. Itu impact loh. Sih? Artinya nggak melulu lo harus ada di organisasi gitu untuk punya impact, untuk punya pengaruh. Gimana gede apa yang penting maksudnya impact itu bisa sesimpel membantu satu sama lain gitu. Betul. Ya. Temen lo jualan masker Korea, gue bantuin ah. Ini real. Iya. Gue pernah nerima satu kandidat supervisor di tempat gue, dia organisasi biasa-biasa aja, jadi staff gitu ya. Tapi dia itu bantuin temennya jualan masker Korea. Dan ini laki-laki loh. Kebayang gak sih? Jadi memang nggak usah merasa terbatas karena nggak ikut organisasi resmi, tapi sebenarnya memberi dampak ini tuh bisa dilakukan dengan segala macam cara dan bisa ke siapapun gitu. Betul. Dan sebenarnya kita sadar gak sih kita punya peluang itu? Makanya ini relate banget sama self-awareness. Aware gak ya teman-teman kalau, oh gue ada ya peluang itu ya? Atau external self-awareness saya tadi, orang-orang mungkin melihat gue punya kemampuan itu, tapi gue menyembunyikannya gitu ya. Ini sebenarnya pilihan buat teman-teman juga gitu ya. Jadi buat teman-teman di sini, satu cerita lagi, pernah dulu gue interview satu orang ketua organisasi, ya. After interviewnya adalah sekretarisnya yang ketemu sama gue. Jadi lucu. Interview pertama adalah ketuanya, yang kedua nih sekretarisnya nih untuk organisasi yang sama. Ya, long short story, akhirnya gue terima sekretarisnya. Terus ketuanya bilang sama sekretarisnya, wah nggak bener tuh kantor, masa sekretaris gue keterima, gue nggak keterima. Jadi, agak drama di bro, agak drama nih. Bro, ini bukan soal posisi lo waktu kuliah, ini mengenai impact yang lo kasih. Ini mengenai pengaruh yang lo berikan. Ini mengenai sesuatu yang lo lakukan, dan itu bisa punya nilai buat lingkungan sekitar lo. Ya, rasanya buat teman-teman yang hari ini merasa bahwa organisasi mahasiswa itu bukan pilihan yang menarik, dan pengen pilih jadi kupu-kupu aja, boleh. Asal begitu sampai rumah, pikirin, apa ya impact yang bisa gue kasih ya buat lingkungan sekitar gue. Itu. Nah, kita next dulu. Iya, nah ini kalau nggak salah adalah 2 slide terakhir gue. Cuman mau bilang teman-teman, jadilah orang yang berani gitu ya, mengakui bahwa oke, gue orangnya seperti ini. Dengan gue orangnya seperti ini dan orang memandang gue seperti ini, apalagi yang bisa gue lakukan, ya kan? Kalau gue mau
menjadi manajemen trainee sebuah perusahaan besar, gue mau mendaftar jadi calon leader untuk sebuah perusahaan, apa sih yang harus gue lakukan? Oke? Dan beranilah untuk ambil keputusan. Ngerti bahwa ada orang tua yang ngasih saran sama kita, ada kakak yang ngasih advice sama kita, tapi ingat, decision di kita. And then, jadi kuat terhadap decision yang kita bikin, sehingga teman-teman bisa jadi diri sendiri. So, gue tutup sesi simple ini dengan sebuah quote yang cukup menarik, dan ini gue dapetin dari anak magang gue. Oh iya. Jadi mungkin itu impact dia juga ada ya sebenarnya, berkontribusi ke sesi webinar Betul. hari ini. Betul. Dan di satu sore kayak gini, hujan-hujan, kita sampai di sebuah kesimpulan bahwa waktu itu terlalu sempit bagi kita untuk hidup di dunia kata orang. Kata orang, jadi dokter itu oke. Kata orang, kuliah aja manajemen. Biasanya peluang karirnya banyak. Kata orang, kerja di startup itu begini. Kata orang, kerja di perusahaan besar ini begitu. So, kumpulin itu semua, make decision. Jangan hidup di dunia kata orang. Kata orang, wow. Thank you. Thank you so much, Kak Otto. Itu benar-benar, walaupun kita waktunya terbatas hari ini, sesi webinar ini sejam, tapi kayaknya tadi udah lumayan banget ya informasi yang udah di-share sama Kak Otto. Kayak sangat bermakna dan bermanfaat bagi Clubbers hari ini. Nah, jadi Kak Otto, ini tuh ternyata udah lumayan banyak peserta yang mengajukan pertanyaan. Jadi kita lanjut ke sesi Q&A ya. Aku izin share screen. Coba kita pilih pertanyaannya untuk dijawab ya. Oke. Jadi ada pertanyaan dari Kak Erin Francisca Manulang. Untuk Kak Otto, saya ingin bertanya, bila kita sudah merasa internal awareness kita baik, dalam artian kita sudah menyadari apa value, passion, dan impact yang akan diberikan kepada orang lain, dan mencoba untuk menyampaikan kepada orang lain melalui ucapan, tindakan, dan keputusan yang diambil, tetapi letak masalahnya ketika mengoreksi diri sendiri dengan meminta feedback dari orang lain, ternyata berbeda antara internal awareness dan external awareness. Ya, oke, cukup panjang pertanyaannya, tapi kayaknya intinya intinya mungkin kayaknya dia udah cukup ngikutin langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menjalankan proses ini. Tetapi oh ya, kenapa ketika minta feedback itu yang sudah dipikirkan di internal awareness dan di external awareness itu bisa beda ya? Ini menarik sih. Menarik ini ya. Gue. Aku juga cukup tertarik nih sama jawaban dari Kak Otto. Ya, jadi gini, gue dulu adalah seorang pleasers gitu ya. Jadi gini, gue dulu pernah jadi pleasers, terus mencoba untuk keras dengan pendapat gue mengenai diri gue. Itu kayaknya ada juga di salah satu pertanyaan di atas gitu ya. Gimana kalau kita mau keras sama internal self awareness kita? Kalau kita merasa bahwa kita seperti ini, tapi ternyata orang lain berpikir lu tuh punya hal lain, misalnya gitu ya. Nah, balik lagi gini, apakah kita sudah berbicara sama orang yang tepat gitu ya? Itulah kenapa kita tetap harus pilih juga nih, kita ngomongnya sama siapa. Artinya kalau kita adalah koordinator seksi dana tadi, ya mungkin koordinator seksi perlengkapan nggak ngerti siapa yang kita lakuin gitu, sehingga akhirnya judgement-nya sifatnya lebih subjektif dibanding objektifnya.
Nah, sarannya gini, buat Airin, dorong teman-teman yang kasih masukan buat kamu, itu untuk kasih masukan yang spesifik. Karena itu juga nggak gampang memberi feedback yang spesifik. Misalnya gini, Airin lo udah, gini misalnya gini, kamu ngerjain pekerjaan terkait dengan kreatif, terus kasih ke orang lain, dan orang lain bilang, misalnya gini, lu udah cukup puas nih sama pekerjaan lo nih kayaknya ini udah oke nih. Terus kasih ke orang lain, menurut lo gimana? Terus orang lain bilang, jelek banget. Misalnya gitu ya. Waduh, kecewa sih. Ini bukan sesuatu yang sebenarnya dituntut gitu kan. Nah, jangan berhenti di situ. Tanya lagi, jeleknya di mana? Gitu ya. Terus standarnya seperti apa sih? Boleh nggak gue tahu gitu, supaya teman-teman tahu bahwa jangan-jangan standar kita ini bukan standar yang diinginkan, kan gitu. Dan itu yang tadi buat yang nanya, gimana kalau kita keras sama self-awareness kita sendiri? Ya hati-hati juga, karena setiap titik, setiap lingkungan, itu punya standar yang juga beda-beda. Oke? So, kalau kita udah menganggap diri kita oke di leadership, gitu ya, begitu dibawa ke dunia kerja, bisa jadi orang lain lihat bahwa lo tuh belum segitunya, bro. Kenapa? Karena ya standarnya beda. So yang harus kita lakuin apa? Kita keep aware bahwa orang lain melihat kapasitas leadership gue masih kurang nih. Oke, accept that. Tapi nggak cuma di-accept. Apa yang dilihat sama orang lain ya, bahwa kapasitas leadership gue masih kurang. Karena leadership itu luas banget. Apakah karena gue gagal mendelegasikan tugas ke tim gue, jadi gue dinilai gagal? Atau gue kurang tegas, jadi gue dinilai gagal? Atau karena gue nggak cukup clear dalam memberikan arahan, dalam membuat keputusan, dalam menyelesaikan masalah? Dan ada yang lucu juga nih, anak milenial sekarang pengen leadersnya itu 1001 ramuan gitu ya. Jadi dulu gue pernah dapat feedback cukup lucu. Mas, lu tuh sebagai leaders kurang asik, kurang oke. Wah, Kak Otto dibilang kurang asik. Gue tanya dong, kenapa? Ya karena pada saat kita nongkrong lo nggak ada. Lah, tongkrongan kita beda guys. Lo nongkrongnya di duck down. Gue udah nggak kuat bro. Ya, maksud gue, karena ada hal seperti itu, maka gue dinilai nggak oke. Ada ekspektasi seperti itu ternyata, dan mungkin diri Kak Otto sendiri belum tahu ya. Betul, dan ini maksudnya anak-anak gue itu nggak oke jadi leader, bukan karena ketegasan, keputusan, tapi lebih karena lo nggak nongkrong bareng kita. Oke, at least kita terima. Gue jadi aware nih, standar lo begitu. Yeah. So gue mau ngapain? Ya nggak jadi gue nongkrong juga bareng mereka ya. Tapi maksudnya Pingsan kan balik lagi ke value, karena setiap orang itu pasti beda-beda value-nya. Betul. Jadi mungkin karena buat Kak Otto itu kurang sesuai dengan value Kak Otto, tapi setidaknya bisa tahu bahwa dari anak buah Kak Otto, sudut pandang mereka begitu terhadap Kak Otto. Betul, jadi at least gue tahu, dan gue coba nge-matching titik asiknya. Oke. Mungkin bukan dari tempat nongkrongnya, tapi bisa jadi dari sisi lain masih bisa kan ya, Kak Otto? Okay. Dan ternyata akhirnya mereka semua melihat gue asik setelah gue ajak main escape room. Oh, oke. Jadi memang memang ada titik tengahnya ya yang bisa ditemukan untuk Jadi mencapai standar mereka, tapi tetap menepati standar Kak Otto sendiri atau value Kak Otto sendiri. Betul, value-nya tetap bisa dapet, tapi gue juga memfollow up apa feedback orang lain terhadap gue. Tapi hati-hati, balik lagi ya. Kalau gue akhirnya jadi nongkrong, bener-bener ikutin tongkrongan mereka gitu ya. Gue nongkrong sampai pagi apa segala macam. Itu artinya gue hidup di dunia kata orang.
Oh, betul ya yang Iya, tadi gue ngikutin sudah semua disarankan kata jangan anak-anak. gitu. Yes, karena Nah, decision tetap di kita. mungkin sehubungan dengan poin terakhir itu, ini ada pertanyaan yang sangat menarik juga dan kayaknya relevan bagi kalian semua yang hadir di sini dari Kak Elizabeth Diandra Sandi. Halo Kak, aku mau izin bertanya, di dunia ini apalagi budaya Indonesia butuh juga mendengar kata orang. Ya, itu maka dari itu bagaimana cara menyeimbangkan kata orang dan keinginan kita. Terima Wow. kasih, Kak Oto. Halo, Diandra yang satu lagi. Elizabeth, Kak Elizabeth. Elizabeth, oke. Kamu bukan Elizabeth ya, Diandranya ya. Aku bukan Elizabeth, tapi ini Kak Elizabeth Diandra Sandi yang nanya pertanyaan. Oke, setuju. Kita hidup di dunia di mana kita bisa dapat inputan. Artinya gini, hidup di dunia kata orang itu bukan nggak dengerin kata orang, Elizabeth. Jadi kita dengerin kata orang, gitu. Kita dengerin masukan orang lain, tapi kita tidak menghidupi itu 100%, karena tetap keputusannya di kita. Misal, contoh, gue dulu SMA, nilai akuntansi gue oke, gue mau bilang oke banget gak enak. Oke. Dan waktu itu guru akuntansi gue bilang gini, mau nggak lu gue rekomendasiin masuk ke kampus yang akuntansinya bagus, gitu. Dan waktu itu gue cerita nih ke keluarga, gue mau direkomendasiin untuk masuk ke kampus itu yang akuntansinya bagus. Terus sebagian besar dari keluarga gue bilang, wah lu sih aneh sih kalau nggak mau, gitu. So, tapi gimana ya? Waktu itu gue berpikir gini, apa iya oke ya gue di sana gitu. Dan waktu itu gue coba untuk renungi gitu ya, akuntansi, hidup di dunia cash flow, laporan keuangan gitu ya. Sampai akhirnya gue tetap gue tetap minta masukan ke orang lain, which is waktu itu adalah bokap gue. Jadi gue bilang ke bokap gue diminta dan direkomendasiin masuk akuntansi di sekolah tertentu yang ini punya akses yang bagus lah buat dunia kerja tertentu. Menurut lo gimana? Dan bokap gue bilang, ya rasa lo gimana? Begitu lo lagi ngerjain ujian akuntansi itu gimana waktu itu? Lo compare sama ketika lo cerita sama gue pada saat lo jadi fasilitator sebuah pelatihan dan di situ ada satu anak autis dan lo sangat happy ketika kelompok lo yang berisi satu anak autis itu bisa menang dalam kompetisi di event tersebut. Feel-nya gimana? Wah, keputusan yang sulit, gitu kan? Tapi waktu itu gue coba renungi dan akhirnya gue nggak ambil kesempatan yang ditawarin sama guru gue, gitu. Dan banyak dibilang, wah aneh lo, biarin aja, gitu ya. Dan gue masuk ke psikologi, gitu ya. Di kampus yang juga gue minta masukan juga nih, apa yang bagus ya, psikologi apa yang bagus ya, gitu ya. Sehingga akhirnya dari masukan-masukan itu gue harus decide dong, karena masukannya kan banyak dan cukup variatif. Tapi decision tetap di gue. Dan akhirnya gue waktu itu memutuskan masuk psikologi Unika Atmajaya. That's my decision. Dari sekian banyak orang yang ngasih pendapat, keputusan gue itu. Nah, so buat Elizabeth, kata orang boleh didengerin, kita perlu pendapat orang lain, tapi decision di kita. Kalau Jadi waktu kuliah mungkin masih bisa, tapi begitu udah masuk dunia kerja, itu kayaknya agak berat sih kalau kita masih ngikutin kata orang, udah kerja aja di perusahaan ini, oke kok, kita juga nggak tahu informasinya,
gitu ya. Dan ternyata begitu masuk ke perusahaan itu, lu akan merasa, ini bukan gue banget sih. Nah, hati-hati. Jadi itu suatu Gitu hal yang mungkin jawabannya. sangat penting terus diingat ya, Clubbers. Kak Oto, mohon maaf, ini tuh sebenarnya kita waktunya udah seharusnya sesi webinar ini berakhir di jam 4. Apakah Iya. mungkin Kak Oto atau teman-teman Clubbers yang hadir di sesi webinar ini bersedia untuk tambah waktu mungkin 10 menit saja untuk lanjut jawab pertanyaan dari Clubbers sebelum mengakhiri sesi webinar. Mungkin bisa kabarin di chat. Oke, mau. Ayo Ingrid katanya. semangat banget tuh. Bersedia. Bersedia, lanjut. Oke, jadi mungkin kita Boleh, lanjut boleh, boleh. Ini seru lanjut sih. Ini jawab emang pertanyaan. seru Seru sih. ya? Iya, seru. Aku juga cukup belajar banyak dari sesi webinar ini. Nah, oke, ini tadi ada pertanyaan dari Anonymous yang menarik juga. Pertanyaan hari ini memang menarik-menarik nih, kalau toh. Kak, aku bingung, pendapat orang ke kita kebagi dua. Keluarga ngelihat kita sebagai pribadi A, teman ngelihat kita sebagai pribadi B. Dan itu sangat berbanding terbalik. Kira-kira bagaimana? Mungkin ada Wow. saran dari Kak Oto. Ini cukup relevan juga ya. Mungkin kayaknya masing-masing pasti nggak mungkin terlihat sama persis gitu dia sama keluarga dan sama teman-teman. Kira-kira bagaimana kita harus bertindak dengan pengetahuan ya udah dengan external self awareness itu. Oke. For anonymous attendee, gini ya. Orang lain ngelihat kita itu karena kita mencerminkan perilaku tertentu, mencerminkan hasil tertentu, mencerminkan unjuk kerja tertentu, begitu ya, kepada mereka. Ya, ini akan sama ketika gini. Ini tim gua dulu itu berpikir bahwa di rumah gue itu akan sangat fun ke anak gue. By the way, gue udah punya anak ya. Kelihatan gak sih? Enggak ya, baiklah. Enggak kalau tau enggak. Kelihatan seperti belum punya anak gitu kayaknya. Iya. Masih So, masih gayanya masih cukup ABG gitu ya Kak Oto. Jadi iya. mungkin Jadi pasti mereka bilang, lo kayaknya kalau sama anak lo asik ya mas ya. Kayaknya lo nggak galak di sama anak lo deh. Lo akan kayak having fun forever gitu. Setiap waktu lo akan disenangi sama anak lo karena lo lo orang yang very fun gitu. Mereka nggak tahu aja gue galak banget di rumah cuy. Jadi ketika anak gue nanti ngobrol sama tim gue, mereka pasti punya dua persepsi yang beda. Ayah gue ini galak banget. Lo pasti menderita dong di kantor. Padahal tim gue ngil, masa sih Mas Oto tuh baik banget di kantor. Sih, artinya iya, memang kadang kita menampilkan diri kita itu sesuai dengan apa yang kita tuju. Sesuai dengan sesuai dengan tujuan kita. lingkungan, sesuai dengan Yes. orang-orang yang berada di sekitar kita gitu. Nah, pertanyaannya adalah, Hai Anonymous, kamu sadar nggak bahwa kamu menampilkan hal yang berbeda? Nah, kalau kamu menampilkan hal yang berbeda, bisa jadi itu adalah pandangan yang wajar, karena ya yang mereka lihat beda. Enggak kok kak, sama aja, aku sama aja. Nah, ini yang kita harus lihat lagi ke dalam diri kita. Maksudnya gini, iya nggak sih sebenarnya aku benar-benar sama di depan teman-teman dan di depan keluarga? Atau pendapat, misal gini, bisa jadi orang berpendapat kayaknya kamu cocok deh jadi arsitek, kata teman-teman. Tapi kata keluarga, kayaknya kamu lebih cocok jadi dokter, misalnya gitu. Ya, ini kan karena mereka mungkin nggak pernah lihat diri atau sisi kreativitas kita, sisi kerapihan kita, sisi imajinasi kita.
Sehingga keluarga kita nggak pernah ngebayangin kita jadi arsitek. Gitu. Tapi, jangan-jangan teman-teman kita juga nggak tahu kalau nilai IP kita tuh 9 di rapot. Gitu. Jadi ya, mereka berpendapat ya lo orangnya kreatif, lo jadi arsitek kayaknya oke deh. Nah, terus kalau berbeda gitu gimana dong? Kita ikut yang mana? Karena jadinya kan gue bisa dua-duanya nih, ya kan? Gue jadi dokter bisa karena nilai IPA gue bagus, gue punya imajinasi yang oke, jadi gue jadi arsitek juga bisa. Balik lagi, duduk di kamar, diem, pikirin, dan rasain. Ketika teman-teman menolong orang lain, rasanya ketika teman-teman bisa mendeliver sebuah hasil yang kreatif, itu feel-nya gimana? Karena ini akan balik ke value. Ya, value memuaskan orang lain dengan value menolong orang lain itu bisa jadi punya dua value yang berbeda. Ya, yang satu mungkin akan jadi high achiever untuk terus memuaskan orang lain, tapi yang satu lagi yang penting orang lain ini bisa tertolong, bisa jadi lebih bisa jadi lebih empatik, bisa jadi lebih ikut larut terhadap penderitaan orang lain. Itu bisa jadi adalah dua value yang berbeda. Ya, kenapa itu harus dirasain, harus direnungi gitu ya. Sambil di flashback nih aktivitas-aktivitas yang kemudian mencerminkan dua pilihan tersebut. Tapi ingat, begitu ditemuin, jangan langsung bilang bahwa oke, gue jadi arsitek. So passion gue adalah arsitek. Itu hal yang beda lagi ya, ngomong passion ya. Karena bisa jadi itu adalah satu langkah di mana kita memanfaatkan kemampuannya kita. And then begitu nanti kita hidupi langkah itu, kita bisa jadi arsitek. Tapi hati-hati, bisa jadi begitu kita jadi arsitek, kita punya kemampuan lain. Misalnya, bisa punya kemampuan membaca arah bisnis. Nah, inilah yang tadi gue bilang, jebakan passion. Jangan sampai ketika kita sudah jadi, aduh gue jadi calon arsitek yang oke nih, gue lulus cum laude nih, tapi ternyata di sepanjang teman-teman kuliah, teman-teman punya beberapa pengalaman mengasah business sense, dan itu oke. Jangan ditutup peluangnya hanya karena berpikir bahwa passion gue di arsitek. Tapi coba diambil peluang itu. Jangan-jangan kita akan find something different yang akan membuat karir kita itu lebih berwarna, lebih asik. Ya, ini baru banget nih webinar gue tadi pagi yang pertama ya, Kak Didit ya, ini ada Kak Didit nih. Karena pembicara di webinar yang pertama tadi adalah seorang lulusan arsitek dari luar negeri, kuliahnya oke banget, dan hari ini dia jadi UX designer. Karena apa? Kemarin aku juga baru jadi moderator untuk sesi webinar di mana pembicaranya itu lulusan kimia, terus dia juga jadi UX designer. Yes. Itu Mungkin artinya seperti dia kalian juga yang tadi jawab di chat cita-citanya apa, padahal ngambil jurusan apa gitu. betul. Jadi gini, passion itu boleh dicari, boleh kemudian teman-teman merasa oke, gue find it, tapi jangan tertutup akan peluang-peluang lain yang sebenarnya bisa membuat karir kita itu jadi lebih baik, jadi lebih berwarna, dan hidup kita tuh jadi bisa lebih bernilai. Jadi passion itu boleh dihidupi, tapi hati-hati dengan jebakannya. Karena kalau kita tadi ya bahasanya overrated, melihat passion ini adalah segalanya, kita akan menutup semua peluang yang mungkin datang ke kita. Dan itu kadang-kadang bisa jadi jalur suksesnya kita. Gitu. Oke, ini semoga sudah terjawab jelas ya pertanyaannya. Mohon maaf sekali bagi teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab. Dari Kak Otto, mau jawab satu pertanyaan lagi? Mungkin dari Kak Otto mau sebenarnya boleh, pilih salah satu pertanyaan. tapi gue balikin ke Klop. Gitu ya. Cuma nanti gini teman-teman, kayaknya kalau cuma satu pertanyaan lagi juga,
buat teman-teman lain yang pengen nanya lanjut atau pengen follow up pertanyaannya, bisa temenan sama gue di LinkedIn aja. Bener, Oke, jadi kalau tuh habis emang sesi Clover yang pertama, gue jadi punya banjir pertanyaan tuh Diandra. oh Tapi oke, iya, oke, oke. oke. Oke, Jadi gue kalau sangat menikmati itu. So boleh temenan sama gue di LinkedIn, Roberto Sontani gitu ya. Ada kita bisa keep up ngobrol gitu. Bahkan ada satu orang sampai sekarang masih chat sama gue. oke. Boleh. Wah, begitu Clubbers, jadi gampang akrab sama Kak Oto ya, bisa langsung connect dengan Kak Oto di LinkedIn. Misalkan kalian masih ada pertanyaan lebih lanjut. Um, Thank you so much kepada semua yang sudah mengajukan pertanyaan pada sesi webinar ini. Dan thank you kepada Kak Oto dapat memberikan insights baru buat clubbers kita hari ini. Oke, jadi berhubung waktu kita hampir habis, maka diskusi dengan Kak Oto sayangnya harus diakhiri di sini ya, walaupun lagi seru-serunya. Terima kasih kepada Kak Oto dan tentunya ke Astra Credit Companies sudah hadir di sesi webinar ini dan memberikan insights yang sangat menarik. Mungkin kalau saya rangkum, yang perlu kita ingat dari penjelasan Kak Oto adalah passion itu memang bukan segalanya, tapi juga penting untuk memikirkan value dan juga impact, dan jangan hidup di kata orang lain. Sangat penting juga untuk mengingat bahwa oke, kita ada internal self awareness, external self awareness, kita udah tahu dari segala sisinya kira-kira kita tuh orang seperti apa. Namun semua keputusan yang kita akan mengambil ke depannya itu ada di kita semua. Jadi itu kayaknya poin paling penting dari sesi hari ini, yaitu semua ada di kendali clubbers sebenarnya, tapi yang paling penting itu adalah untuk mengembangkan internal dan external self-awareness terlebih dahulu. Nah, semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari webinar ini dan juga dari event Ready Set Rise secara keseluruhan. Sebelum kita berpisah, mohon bantuan teman-teman untuk mengisi form evaluasi saat ini juga. Bisa melalui link di chat atau dengan scan QR code yang ada di layar masing-masing. Hasilnya akan kami gunakan sebagai masukan untuk membuat event yang lebih baik lagi. Nah, jadi kalau misalnya tadi kalian tertarik banget nih sama materi promosi yang materi yang di-share oleh Kak Oto, teman-teman bisa dapatkan setelah mengisi form tersebut. Jadi bagi kalian semua yang ingin mendapatkan materinya, silakan mengisi form evaluasi sekarang. Nah, jadi sambil teman-teman mengisi form evaluasi, sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Tanoto Foundation dan Pegadaian sebagai sponsor utama, Kompas.com dan Kompas ID sebagai bagian dari Kompas Gramedia sudah menjadi media partner untuk acara Ready Set Rise ini, dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Ready Set Rise. Selain itu, terima kasih juga kepada Astra Credit Companies, yang juga ikut mendukung sesi webinar hari ini. Terima kasih sekali lagi Kak Oto sudah berbaik hati meluangkan waktu untuk berbagi ilmu kepada clubbers hari ini. Semoga sehat dan sukses terus ya Kak Oto. Terima kasih juga Sehat-sehat. tentunya kepada clubbers yang sudah mengikuti sesi ini dari awal sampai selesai. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil oleh teman-teman semua. Tapi jangan lupa bahwa hari ini dan besok kita tuh masih ada webinar-webinar yang asik juga. Ada juga 9 paket promo di Ready Set Rise yang membantu teman-teman bisa start stronger, do better, go further. Salah satunya ada paket Start Your Career, Prepare Your Success yang bisa kamu beli dengan harga 10.000 saja. Cukup tergoda kan clubbers pastinya, karena itu harga promo dari club. Event Ready Set Rise ini berlangsung sampai tanggal 3 Oktober, sampai besok. Jadi kalian jangan sampai kelewatan sesi webinar berikutnya, dan juga kesempatan untuk melamar kerja. Karena kita ada lebih dari 30 perusahaan yang bergabung dengan klub untuk acara Ready Set Rise ini, dan hampir ada 200 lowongan
pekerjaan yang terbuka di club.id. Jadi langsung aja ke club.id/ready set rise. Jangan lupa daftar webinar, melamar kerja, explore paket promo, karena semuanya akan membantu kalian sebagai starter kit di masa yang membingungkan ini. Terakhir, saya Diandra pamit undur diri. Yuk, let's all start